Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali membahas program Lintasan Tajwid. Pada episode kali ini, insya Allah kita akan membahas beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf kaf dan bagaimana seharusnya kita mengucapkan kaf yang benar. Di antara kesalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah mengucapkan huruf kaf dengan banyak hamsnya, banyak aliran nafasnya. Betul, dalam mengucapkan huruf kaf ada sifatnya hames. Ada hames pada saat mengucapkan huruf kaf. Namun yang perlu diperhatikan bahwa hamesnya atau aliran nafas itu tidak boleh berlebihan. Contoh yang berlebihan, misalnya mengucapkan kata watarakuka, terucap menjadi watarakuka. Jadi ka atau iyyaka misalnya. Ini mengucapkan huruf kaf dengan hames berlebihan. Sedianya cukuplah mengucapkan dengan hames yang ringan tanpa harus dipaksakan. Misalnya saat mengucapkan watarakuka, watarakuka qaima. Atau saat mengucapkan huruf kaf di surah Al-Fatihah yang kita ucapkan sehari-hari. Maliki yaumiddin. Jangan sampai maliki. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jadi yang tepat, maliki yaumiddin. Ada hamesnya, namun tidak boleh berlebihan. Atau di ayat setelahnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai terucap iyyaka na'budu. Iyyaka ini berlebihan. Kesalahan kedua, mengucapkan huruf kaf bersukun, tapi justru ada bunyi qalqalahnya, bunyi pantulannya. Boleh jadi sudah ada hamesnya, namun ternyata ada qalqalahnya. Seperti apa bunyi qalqalah itu? Misalnya saat mengucapkan tukrimuna. Tukrimuna, namun justru bunyi tukrimuna, kaf ini tertambahi oleh qalqalah. Bunyi qalqalah seperti ini. Tukrimuna, tukrimuna, ada ke. Ini menambahkan sifat yang lain, yaitu qalqalah pada huruf kaf yang seharusnya qalqalah itu ada pada huruf qaf. Atau saat mengucapkan taktumuna, terucap menjadi taktumuna, taktumuna. Harusnya taktumun, tukrimun. Ini kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, mengucapkan huruf kaf tapi berubah menjadi huruf hamzah. Terbayang nggak? Mengucapkan tukrimuna menjadi tu'rimuna. Tukrimun menjadi tu'rimun. Ini boleh jadi dilatar belakangi oleh seorang yang belajar huruf Arab, namun ditransliterasi ke huruf Latin, dan secara kebiasaan sehari-harinya mengucapkan huruf kaf bersukun itu menjadi bunyi hamzah. Misalnya kita mengucapkan bapak, bapak, jadi hamzah. Nah, ini terbawa ketika dia membaca Al-Quran, menyamakan huruf kaf dengan ka. Jadi terbaca tu'rimuna untuk kata tukrimuna. Tentu mengubah huruf. Boleh jadi malah tidak memiliki makna dalam bahasa Arab. Atau mengucapkan takrahun, misalnya menjadi
takrahun. Ini kesalahan yang sangat fatal. Harusnya takrahun, tukrimun. Tidak berubah menjadi huruf hamzah. Kesalahan yang keempat, mengucapkan huruf kaf namun dari tempatnya qaf atau campur dengan qaf. Tempat keluar huruf kaf dan qaf ini sangat berdekatan. Namun perbedaannya adalah huruf qaf itu di belakang, terdorong ke belakang, sementara kaf ke depan dikit dan dorongan lidah kita lebih ke langit-langit, bagian yang bertulang. Akram misalnya. Jadi bukan akram, tapi akram. Jadi kita mengucapkan akram menjadi akram, ini kan dorongan lidah kita ke belakang. Itu telah mengubah posisi kaf yang harusnya terdorong ke langit-langit yang bertulang, justru terdorong ke langit-langit berdaging. Dan itu tempatnya huruf qaf. Berarti mengubah huruf kaf menjadi huruf qaf. Namun sifat-sifatnya masih ada huruf kafnya. Ini juga kesalahan. Jadi mengucapkan tukrimuna atau akram, ini kesalahan. Harusnya tukrimun, akram. Jadi, secara tempat keluar, huruf kaf ini kita ucapkan dari pangkal lidah dan kita temukan dengan langit-langit bertulang. Di antara sifat yang dimiliki oleh huruf kaf adalah hams. Hams adalah angin atau udara atau nafas yang mengalir saat kita mengucapkan huruf. Utamanya pada huruf kaf ini, jadi ka ada aliran nafasnya. Ka, ak. Namun, sekali lagi, jangan berlebihan. Juga ada sifat syiddah juga. Dia tertekan, tertahan. Suara tidak bisa mengalir ketika kita sukunkan. Jadi, tak tertahan. Namun ada solusi memudahkannya dengan hams. Tak, ak, akram, akram. Dan hamsnya kaf ketika bersukun itu lebih jelas dibandingkan dengan ketika berharokat. Jadi pengucapan huruf kaf ketika berharokat ka, ki, ku bersukun ak, ik, uk. Dan ketika bertasydid akka, iki, ukku. Kafaru, contoh berharokat fathah misalnya. Atau iyyaka na'bud, ketika bersukun taktumun, takrahun, dan ketika bertasydid akalun. Demikian pembahasan kita seputar kesalahan-kesalahan mengucapkan huruf kaf dan bagaimana seharusnya kita mengucapkannya. Insya Allah jumpa lagi di episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.